Yes. Main Valo sambil komen-komen gak jelas. Jadi beginilah video pertama saya. Misalnya Anda nggak sengaja menemukan channel ini, turut bela sungkawa. Karena isi ini merupakan saya yang renting-renting aja terkait gak tahu apa-apa aja yang muncul di pikiran saya. Kan kayak gitu. Kenapa sih melakukan ini? Ya, suka-suka aku lah. Kan kayak gitu. Eat shit. Ya jadi gini. Gak tahu kebetulan sekarang yang lagi terbahas yang lagi kupikirkan di pikiran aku itu adalah tentang jalan tol. Kenapa tentang jalan tol? Gak tahu, banyak aja kepikiran di jalan tol itu. Gimana pun juga, apa sih kita tahu dari jalan tol itu? Jalan tol, jalan bebas hambatan, yang dimana kita harus bayar sebuah tarif untuk melalui beberapa segmen. Semua segmennya sih. Ya, ilmu yang ku tahu dari dulu, yaitu merupakan jalan bebas hambatan. Biarpun pada kenyataannya, no, nggak ada sama sekali bebas hambatannya sama sekali. Antara kita ketemu orang bodoh lah yang pakai jalan tol atau kayak gimana gitu, selalu ada aja hambatan. Tapi gimana pun juga kita harus accept hal itulah. Misalnya selalu akan di jalan tol akan macet, berbeda dengan pelajaran kita pas SD dulu. Kalau jalan tol itu akan selalu lancar terus, nggak ada apa-apa yang terjadi, percayalah pasti akan macet, apalagi misalnya di Jakarta. Tapi itu aja sih, gimana pun juga kita harus sadar kalau jumlah kendaraan itu udah sangat banyak. Karena sekarang kayak udah perlu diupdate. Nah, nggak tahu udah diupdate apa enggak. Dimana kebutuhan baku gitu. Kita dulu apa sih kita taunya? Sandang, pangan, papan. Tapi enggak. Dari harus masukkan kayaknya transportasi. Yoi. Kurang bagus aku person kill tuh. Transportasi itu udah jadi kebutuhan primer. Bahkan setidaknya lebih primer dibandingkan perguruan tinggi. Misalnya kita yang ngikutin orang kemana ristek bud. Siapa tuh orang goblok yang bilang perguruan tinggi tertiar. Tapi nggak bisa. Coba lah tanpa perguruan tinggi apply kerja sekarang. S2 aja susah dapat kerja cuy sekarang. Itu harus diprimerkan lah. Gimana pun juga SDM kita masih rendah sekarang nih cuy. Termasuk dalam pemakaian tol. Kan gitu. BT tahu nggak kalian? Kalau ternyata oh shit, gila, dia race nih dari tadi ini bunuh terus. Oh shit, yo Itu tahu nggak kalau misalnya kita melakukan 100 km per jam dan kita stay di jalur mendahului, tetapi ada yang mau mendahului kita dan kita nggak ngasih, itu namanya kita melanggar peraturan loh. Jadi ya watch out aja. Mendahului tetap untuk mendahului seberapapun kecepatannya. Jadi jangan jadi orang itulah, tahu kan? Tentang speed limit segitu. Ya biarpun justifikasi sebenarnya nggak salah, tapi ya itu sebenarnya salah loh. Nggak tahu itu dapat interview polisi di mana waktu itu terlihat aja di IG kayak gitu ya, gitulah. Astra, tuh dia. Misalnya kalian jadi orang yang udah tahu kecepatan rendah tapi tetap di jalur mendahului, udahlah ke laut lah kalian. Merepotkan orang aja. Nggak jadi kill terakhir. Ya jadi misalnya kita sedang melalui jalan tol ya kurang-kurangi lah jadi orang itu. Udah tahu speed rendah di jalur mendahului, menghalangi semua orang. Misalnya kalian tipe-tipe orang kayak gitu, tolong ke laut. Gitu aja lah yang saya bilang. Kita udah menerima nasib kita pulang kerja, kita melewati berjam-jam di jalan tol, kita menjadi pengguna jalan tol yang benar, kita menjaga jarak dengan orang depan kita, macet-macetan, kita terima aja dengerin radio atau dengerin musik kayak gitu ya, sebagai pengguna yang benar lah. Tapi selalu aja ada yang cari masalah di jalan tol. Yap. Kalian pasti familiar dengan suara itu, tetot, lampu strobo, atau yang kayak gimana gitu. AFK. Brim. Yes. Itu dia. Kita tahu
Dari orang-orang yang paling dibenci Indonesia, pasti kita salah satu yang paling kita benci itu adalah orang yang pakai lampu strobo di jalan tol. Tapi tolonglah bedakan. Misalnya ambulans atau sesuatu kayak gitu, itu harus sangat dimaklumi. Apa sih peraturannya itu? Ambulans, iring-iringan polisi, atau enggak mobil yang punya escort polisi lah. Tapi kalau itu kita tahu lah pasti ada aja Pajero, Alphard, atau Fortuner, atau Land Cruiser, atau Palisade, atau apalah itu Hyundai itu yang itu mobil orang kaya lah kan kayak gitu. Kalau itu misalnya udah sendirian pakai lampu strobo, kita udah pasti mata kita udah kita roll, udah ke belakang mata kita udah masuk mungkin kepala kita berharap semoga cucunya kena cacar atau semacam itulah. Itu yang perlu dipertanyakan moral-moral orang kayak gitu. Iya, kau kaya tapi kau pasang lampu strobo, kau bisa bayar nggak tahu berapa lampu strobo bayar 1 juta kayak atau berapa ratus ribu kayak terus kau kerja kau cuma mengganggu kedamaian orang lain gitu. Aku nggak tahu apa di pikiran mereka gitu. Pada pikir mereka spesial. Aku punya Pajero terus macam kayak gitu rasanya mau ditampar ya kepala mereka. Soalnya misalnya sekali muncul itu di pikiran aku cuma dan mereka terkadang nggak tahu bersembunyi di balik pekerjaan mereka itu juga nggak tahu itu benaran apakah mereka punya berapa ratus ribu atau nggak tahu berapa juta untuk beli plat polisi atau plat TNI atau semacam apalah itu atau mereka terkadang yang ya beneran TNI atau polisi gitu. Tapi maksudnya itu ya ironis sekali. Misalnya kau benar polisi atau TNI berpangkat tinggi, kau seharusnya melayani kami, bukan kami melayani kau supaya ngasih kau jalan karena kau terlambat bangun dan kamu tepat waktu. Ya misalnya kamu tepat waktu bangun pagi kayak kami semua, baby. Nah itulah. Yoru. Yes. Hup, sofa. Nah itu dia. Itulah maksudnya solusi untuk mereka nih. Aku nggak tahu. Misalnya ketemu polisi, mereka dibiarin aja. Padahal mereka dengan secara jelas-jelas melanggar peraturan, melewati bahu jalan kayak atau kayak gimana gitu, tetap hidupin strobo mereka kayak mereka orang spesial aja. Kalau menurut aku mereka nggak tau lah, kecil pasti gak dididik sama orang tuanya tuh. Gak tau, itu dari pikiran aku selalu nyangkut aja kalau orang pakai strobo gitu. Pikir kau siapa? Pikir kau siapa minta-minta jalan kayak gitu. Itu misalnya untunglah sekarang kita udah cukup melawan dengan orang kayak gitu. Nggak sebaik dulu lagi kita misalnya ngeliat orang strobo tuh. Terkadang udah kita halang-halangi atau terkadang kita keluarkan kamera HP aja mereka udah langsung matikan lampu strobonya itu. Tapi bagus lah buat mereka jerah lah. Kalau misalnya aku ngeliat mereka tuh biasanya udah serius gak aku kasih sama sekali mereka jalan. Aku besarin radio aja. Udah itu aja solusi untuk mereka tuh. Bukan masalah misalnya jalan tol lagi kosong dan kita lagi di jalur mendahului, terus mereka mendahului kita dengan kecepatan 180 atau 200 km per jam. Kalau itu aku kasih gimana pun juga. Tapi kalau misalnya kita macet, jarak kita sama mobil depan cuma 1 meter atau di bawah 1 meter kayak gitu, terus mereka minta dikasih jalan cuma karena punya modal mau strobo aja, pantak. Aku benar-benar berharap kalian gak tau lah kena kusta lah anak kau atau cucu kau kayak gitu ya, memang kejam memang, tapi ayolah, terkadang mengganggu kedamaian orang lain itu layak kali di pikiran aku. Ya semoga lah SDM rendah kayak gitu hilang dari muka bumi supaya kita bisa menikmati kehidupan kita yang ya gini-gini aja dengan damai di jalan tol. Gak tau kita bisa melebar ke sini, tapi ya gitulah. Itulah random thoughts aku. Misalnya lagi main game-game kayak gini dan dikalahkan sama Fate dengan mudahnya. Ya ketahuan lah aku bukan orang skill seberapa kali. Ya misalnya ada bahasan lain-lain kayak gitu, ya boleh di komen deh. Thank you.